Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue sebelum Manchester United bertandang ke Villa Park menantang tuan rumah Aston Villa. Pertandingan yang menurut gue pertandingan sulit ya, karena Manchester United musim lalu gagal menang, bahkan kalah di sana. Posisi Aston Villa saat ini di atas Manchester United dengan gap point yang juga lumayan di Premier League. Lalu di pertemuan pertama di Old Trafford, Manchester United bisa menang 3-2, tapi Manchester United sempat tertinggal 0-2. Penampilan Manchester United menurut gue sebenarnya bagus, bahkan tampil luar biasa di babak kedua. Bagi seorang Rasmus Højlund, partai tersebut tidak akan dilupakan karena tidak hanya mencetak gol kemenangan, tapi Rasmus Højlund juga berhasil mencetak gol pertamanya di Premier League. Dan total dari 4 partai Premier League yang dilalui oleh striker muda Denmark ini, dia selalu mencetak gol. Menurut gue ini sesuatu yang harus dianggap sebagai sesuatu yang positif bagi fans Manchester United. Nah, sebelum pertandingan seperti biasa gue sudah bikin previewnya, dan kali ini gue akan bahas konferensi pers dari Erik ten Hag. Gue ambil rangkumannya dari Manchester Evening News. Erik ten Hag memberikan komentar pertama terkait dengan cedera Lisandro Martinez. Ini tentu saja sebuah kemunduran. Licha telah kembali dan Anda bisa lihat kontribusinya ke tim ini ketika dia bermain. Bukan hanya dari sisi teknikal tapi juga dari sisi mentality. Ini tentu saja sebuah kemunduran besar bagi Lisandro Martinez. Dia sangat kecewa, tapi dia adalah seorang pejuang. Dia akan kembali dan dia akan kembali lebih kuat. Dia akan bermain ya sebelum musim ini selesai. Sebagai sebuah squad, kita harus menggantikan dia, dan kita memiliki pemain-pemain yang bisa bermain di sana dan akan bermain di sana. Mengenai kabar tim, Erik ten Hag mengatakan kalau Aaron Wan-Bissaka telah berlatih hari ini, lalu harus di drop out ya. Jadi saya tidak tahu momen atau saat ini di mana dia, bagaimana diagnosanya. Mudah-mudahan tidak terlalu buruk. Mason Mount dan juga Tyrell Malacia belum siap. Erik ten Hag juga memberikan pendapat terkait dengan Wembley of the North. Ineos dikabarkan ingin membangun atau meredevelop atau merenovasi. Belum jelas ya apakah akan membangun stadion baru atau akan memperbaiki, menambah kapasitas dari Old Trafford sehingga menjadi Wembley of the North, Wembley di utara ya. Jadi ini merupakan pandangannya, dan saya ingin katakan ya, ini memperlihatkan ambisinya terhadap klub ini yang tentu saja bagus. Tapi ini bukan tugas saya untuk di klub ini ya, untuk membuat kesepakatan atau menjawab terkait dengan stadion, dengan fasilitas dan lain-lain. Pekerjaan saya adalah untuk mengatur tim ini dan juga membangun kembali skuad yang kita miliki. Lalu Erik ten Hag memberikan pendapat juga terkait dengan performa dari para pemainnya. Pemain butuh waktu, khususnya pemain-pemain muda seperti Rasmus dan juga Alejandro Garnacho. Mereka butuh waktu, tapi juga mereka butuh sebuah tim. Jadi efek tersebut tidak ada di babak pertama atau di paruh pertama di musim ini. Kita harus banyak melakukan perubahan di cara kita bermain, sehingga itu merupakan hal yang sulit untuk bisa memberikan gaya menyerang kepada tim kita. Ketika itu terjadi, ini bisa terjadi sangat cepat untuk pemain bisa berkembang. Dari awal saya sangat yakin mereka memiliki potensi untuk melakukannya dari apa yang mereka lakukan. Tapi sekarang ini bagaimana untuk tetap memberikan mereka perbaikan ya, dan juga rasa yang lebih lapar. Ya, gue sepakat di paruh pertama terlalu banyak situasi di luar lapangan, di dalam lapangan yang terjadi, dan bagi pemain muda, bukan hanya pemain muda sih menurut gue, bagi pemain baru ini juga sesuatu hal yang sulit untuk beradaptasi. Gue membayangkan diri gue ketika gue berada di sebuah atau pindah kantor, pindah perusahaan, bagi Sobat Football United juga yang mungkin pindah daerah, pindah tempat tinggal, di mana di tempat baru kerja ataupun tempat tinggal justru ada hal yang kekacauan yang terjadi. Tentu saja ini kan menyulitkan untuk beradaptasi.
ke lingkungan sekitar, ke rekan-rekan kerja sekitar, kalau situasinya belum kondusif. Ketika situasi sudah kondusif, baru adaptasi itu bisa dilakukan. Setelah adaptasi ini bisa dilakukan, baru performa bisa didapatkan. Tidak mungkin ketika kita pindah ke suatu tempat, ke lingkungan kerja yang baru, tempat tinggal yang baru, ataupun juga sesuatu yang baru lah ya. Kalau situasinya masih kacau, kalau situasinya belum stabil, lalu kita langsung bisa berperforma dengan bagus, menurut gue itu hampir mustahil karena tetap dibutuhkan apa itu yang namanya adaptasi. Mengenai kemungkinan Luke Shaw yang akan bermain di posisi dari Lisandro Martinez, Erik ten Hag mengatakan kita memiliki beberapa opsi bagaimana untuk mengatasi posisi tersebut. Kita memiliki pemain atau back tengah yang bagus di dalam skuad dan yang lain juga tersedia. Luke tentu saja bisa bermain di sana. Cukup percaya diri kita bisa terus melakukan proses ini sehingga yang lain juga bisa mengisi posisi dan juga berkontribusi bermain di level tertinggi. Mereka adalah pemain-pemain yang memiliki pengalaman. Ini merupakan sebuah keuntungan yang kita pernah lihat dan kita pernah dapatkan. Artinya pemain kidal yang bermain di center back sebelah kiri. Kita harus bekerja dengan pemain-pemain tersebut. Mereka tentu saja bisa berkembang di posisi itu ketika Anda bekerja dengan mereka dan Anda melatih dengan mereka dan mereka juga berlatih ya tentu saja dengan hal tersebut. Saya melihat pemain-pemain kita di lini belakang ini berkembang, terutama skillnya ketika melakukan build up. Wow, ya sepakat sih gue. Dibandingkan dengan, mungkin tidak banyak fans yang melihat ya, jika dibandingkan dengan 2 musim yang lalu bagaimana Manchester United ini melakukan build up dari belakang. Ada banyak situasi, posisi, kadang mereka bisa melakukan direct ball dari belakang langsung ke depan ya, yang lebih bagus, lebih akurat menurut gue secara rata-rata musim ini. Kadang mereka juga bermain dari belakang, dari bawah, membangun betul-betul dari kaki ke kaki. Itu sempat dilakukan, bahkan sempat beberapa kali seringkali bahkan ya menyebabkan momentum yang berbahaya akhirnya di lini depan. Artinya Manchester United punya variasi, punya solusi, hanya saja tetap harus diimplementasi dengan lebih rapi menurut gue. Apakah partai menghadapi Aston Villa ini sebuah partai untuk menang? Harus menang. Saya mengatakan kepada tim dari awal Januari, setiap pertandingan sekarang adalah sebuah final. Ini juga pendekatan kita ketika menghadapi West Ham. Ini adalah sebuah final. Kita harus mengambil tantangan dan kita harus melihat ini sebagai sebuah final. Itu akan menjadi situasi setiap hari kita dari sekarang. Wow, jelas berarti jawabannya ini partai yang harus dimenangkan. Sulit, tapi seperti gua singgung di preview, kalau Manchester United mudah-mudahan bisa menang, ada setidaknya 3 hal yang bisa didapatkan. Nomor 1 adalah poin akan ditambah. Lalu yang kedua akan menghentikan laju poin dari Aston Villa yang merupakan tim di atasnya. Dan yang terakhir adalah ini akan meningkatkan rasa percaya diri dressing room Manchester United, bahwasanya mereka bisa mendapatkan hasil positif ketika menghadapi tim yang posisinya lebih di atas, yang mungkin diprediksi partainya juga akan sulit. Ini akan menambah booster, terutama untuk menjalani paruh kedua musim ini ya. Erik ten Hag mengenai Unai Emery, saya pikir ini sangat bagus bagaimana dia mengembangkan timnya dan bagaimana mereka ingin bermain di dalam dan juga di luar posisi. Para pemain tahu apa yang harus mereka lakukan dan bekerja untuk satu dan yang lainnya. Mereka adalah sebuah tim yang memiliki senjata. Kita harus bermain dengan level yang maksimal yang kita punya. Erik ten Hag mengenai masa depan Johnny Evans dan juga Raphael Varane, dikatakan kita masih belum memutuskannya. Erik ten Hag terkait dengan Kobbie Mainoo, Rasmus Højlund dan juga Garnacho, saya pikir mereka menikmati bermain secara bersama, mereka berpetualang dan mereka ingin melakukannya secara bersama. Mereka juga ingin mengumpan bola satu ke yang lain dan semuanya bisa melihat ya bagaimana mereka ini bermain sepak bola dengan kualitas dan mencetak gol. Ini tentu saja sangat brilian, mereka ingin bermain secara bersama dan itu merupakan kuncinya. Pemain muda masa depan dari Manchester United ini sangat cerah dengan talenta yang sudah tersedia. Anda harus mengembangkannya. Klub ini ingin mendapatkan banyak.
Ini adalah klub yang ingin memenangkan banyak trofi, jadi tentu saja sangat ambisius. Dan mereka harus menunjukkannya membawa ke level tertinggi. Juga untuk melawan lawan yang terbaik, mereka harus menunjukkan ancaman yang sama. Dan ini tentu saja tentang bagaimana produk tersebut berhasil. Ya, pemain muda luar biasa, tapi tetap menurut gue harus dimainkan juga sesuai dengan porsinya. Jangan terlalu digeber. Ada jangka menengah dan ada juga jangka panjang yang harus diperhatikan. Apakah situasi dengan Lisandro Martinez membuat situasinya atau cederanya lebih parah? Nah, ini sempat yang gue khawatirkan juga di video sebelumnya. Saya tidak berpikir demikian, tapi Lisandro memiliki keputusannya dan dia tidak nyaman untuk bisa kembali di atas lapangan. Tapi setelah dia mencoba, dia berhenti ya. Oh, jadi keputusan untuk tetap bermain itu ternyata diputuskan juga oleh Lisandro Martinez, di mana dia masih tetap ingin bermain. Kemarin kan sempat tuh ada situasi dia, termasuk gue yang mengatakan sudahlah ditarik aja. Ternyata Lisandro Martinez masih tetap untuk mencoba bermain dulu ya. Tentang diagnosanya, apakah ini sesuatu yang tidak mungkin atau impossible? Erik ten Hag mengatakan ya ini impossible. Situasi yang di beberapa situasi ini jelas, dan tentu saja ada selalu gray area atau area abu-abu, dan ini sangat sulit untuk dilihat ya. Dan ya kita tidak bisa mengatakannya Anda paling tidak butuh 24 jam minimal. Jadi kita tidak bisa mengatakan hal tersebut hanya di waktu yang singkat. Oke, ya Erik ten Hag tadi sudah menyebutkan partai ini dilihat sebagai sebuah partai final. Erik ten Hag juga percaya tim atau Lisandro Martinez ya ini memiliki backup di dalam tim, artinya ada pemain-pemain lain yang bisa dimainkan di sana, termasuk juga Luke Shaw, tapi ada beberapa opsi lain. Gua secara ringan amatiran berharap jangan Luke Shaw, tetap Luke Shaw tempatkan di bek kiri. Aaron Wan-Bissaka yang tadi disebutkan bagaimana situasi nampaknya masih meragukan, sehingga posisi dari bek kanan menurut gua lebih baik ditempati dengan pemain yang memang bisa bermain di posisi bek kanan. Dan begitu juga untuk posisi bek kiri ditempati oleh pemain yang memang biasa terbaik bermain juga di bek kiri, pun juga yang posisi bek tengah. Manchester United punya beberapa pilihan di sana. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football itu? Oh ya, tadi disinggung juga menarik sebelum gue akhiri video ini, yaitulah tentang pemain muda Manchester United ya. Erik ten Hag melihat memang sangat menyenangkan melihat pemain-pemain muda ini berkembang. Ya, gue sepakat, tapi tetap harus dengan porsinya, jangan terlalu digeber. Itu harapan gue. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.